adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita di hari ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga segera pulih. Kita akan segera memulai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Kak Kisha yakin teman-teman pasti udah sangat siap nih ya untuk mengikuti sekolah minggu online kita, untuk bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mengawali ibadah kita, sekolah minggu online kita dengan pujian Allah itu baik. Nyanyi sama Kak Kisha ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Kami akan segera mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka mata, hati, dan telinga kami, agar kami anak-anak sekolah minggu kelas besar GKI Coyudan boleh menerima, merasakan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, ada satu lagu pengantar firman yang Kak Kesha pingin banget sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar, papa mama mungkin pernah menyanyikannya di rumah, atau pernah dengar di YouTube, atau jangan-jangan di ibadah kita. Ya, kita akan coba nyanyi, kita belajar sama-sama yuk. Buka mataku melihatmu Yesus. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Buka mataku melihatmu Yesus. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Teman-teman yang terkasih, hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4.
Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Kak Kesha akan membacakan untuk adik-adik sekalian ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, teman-teman, Kak Kesha mau tanya nih, ada nggak satu keinginan teman-teman yang teman-teman pinginin banget, mungkin sampai ke bawah mimpi nih? Coba teman-teman pikirin ya, lalu jawab, boleh dalam hati, boleh langsung ngomong meskipun Kak Kesha nggak dengar. Tapi Kak Kesha mau sharing nih jawaban Kak Kesha. Apa ya satu keinginan Kak Kesha yang Kak Kesha pingin banget? Kak Kesha pingin banget jalan-jalan ke mall, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena masih pandemi, kita harus lebih baik di rumah saja. Kalau nggak perlu-perlu banget, kita di rumah saja. Tapi pingin banget nih. Aduh, kapan ya satu saat bisa terjadi? Pingin banget. Nah teman-teman, biasanya kalau kita kepingin banget, apalagi mungkin sampai mimpi-mimpi. Mungkin teman-teman ada yang pingin punya iPhone 12 mungkin, atau PlayStation 5 mungkin, atau nggak pingin barang tapi misalnya pingin liburan ya, atau pingin banyak yang lain. Tetapi kalau kita pingin banget, pernah nggak kita ngalamin kalau yang kita pingin itu nggak dapet? Rasanya pasti sedih, nelongsok gitu ya katanya orang Jawa. Kita lihat dari seseorang yang datang kepada Yesus. Dia datang bukan dengan kedatangan yang biasa aja nih, tapi dia datang sambil bersujud di hadapan Yesus. Dan tahu nggak teman-teman siapa dia? Tadi yang kita baca nih, dia adalah seseorang yang punya penyakit kusta, penyakit kulit, borok, bau, wah sangat menjijikkan. Pada waktu itu orang yang sakit kusta bukannya ditolong, tapi malah diusir, disuruh pergi. Nggak ada yang mau nolongin dia, nggak ada yang mau menemani dia. Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Tetapi pada waktu itu dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Dia bilang begini, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku." Lalu Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah kamu tahir." Teman-teman, kalau kita baca nih, kita lihat nih, kalau kita baca sekilas, keinginan si kusta apa? Tentu sembuh ya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan lagi, apa benar keinginan yang pertama si penyakit kusta ini mau sembuh? Menurut Kak Kesha, keinginannya bukan yang sembuh yang pertama kali, tapi yang pertama kali yang pingin si kusta itu katakan kepada Yesus adalah, apapun yang Tuhan mau, maka Tuhan bisa lakukan. Nah, sulit ya teman-teman, kalau kita pingin sesuatu, kita pinginnya dikabulkan ya. Kita berdoa, "Tuhan tolong dong virus corona ini cepetan pergi." Tapi masih ada, kita pingin dan cepet-cepet bisa hidup bebas seperti dulu. Tapi kenyataannya belum bisa. Adakah kita sekarang belajar untuk berdoa, "Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, aku mau menerimanya." Kak Kesha sulit banget, iya. Tapi percayalah bahwa kalau kita cinta banget sama Tuhan Yesus, kita akan bukan hanya saja menuntut Tuhan, tetapi menyerahkan apa yang baik menurut Tuhan. Yesus katakan setelah ia sembuh, si kusta ini disuruh untuk pergi ke imam, disuruh untuk pergi ke bait Allah untuk memperlihatkan bahwa dia betul-betul sembuh, bukan hanya karena kuasa Yesus, tetapi hanya karena Yesus menghendaki dia sembuh. Apakah hari ini teman-teman semua keinginan kita bawa dalam doa,
tetapi kita lebih mau yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, teman-teman, inilah firman Tuhan hari ini dan semoga kita bersama-sama belajar melakukannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya, yang terambil dari Matius 8 ayat 3b. Aku mau, jadilah engkau tahir. Sekali lagi ya, Matius 8 ayat 3b. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kita akan menutupnya dalam sebuah doa yang akan kita pujikan bersama-sama. Lagu ini pendek, tapi akan menjadi doa kita bersama. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih untuk cerita indah. Teman-teman, semoga setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita semakin menjadi anak yang taat, anak yang tidak suka memaksa Tuhan, memaksa orang tua kita untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi anak yang mencintai Tuhan, menyerahkan apa yang baik menurut Tuhan lewat papa mama. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Sambil Kak Adi memainkan musik ini, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah, untuk cerita yang begitu indah yang membuat kami belajar sebagai anak-anak kelas besar Sekolah Minggu GKI Coyudan. Kami dipanggil untuk menjadi anak-anak yang bukan suka menuntut, yang bukan suka untuk meminta apapun yang kami mau. Tetapi kami terlebih dahulu mau bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang mau kami belajar untuk terima. Terima kasih untuk kasih sayang orang tua kami dalam semua hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk para guru sekolah minggu kami yang tidak pernah lelah untuk mengajar kami di sekolah minggu online. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.